Banyak banget hewan predator di dunia ini, dan salah satu yang paling aku takutin adalah buaya. Kenapa? Karena kalau hiu kan itu cuma ngejarnya di laut. Enggak juga sih. Kalau macan, harimau, dan singa dan teman-temannya itu kan ya mereka tuh lebih aktif di darat. Tapi buaya ini bisa di dua alam sekaligus, darat dan juga laut. Yang dimana dia tuh di dua alam ini sama-sama bisa bergerak dengan lincah. Ini kayak serem banget kalau ngebayangin seandainya kalian dikejar sama buaya. Karena kalau seandainya udah sampai di darat pun kalian masih bisa dikejar lagi. Dan dari tampilannya pun juga buaya ini kan kayak makhluk purba zaman prasejarah. Dan emang katanya tuh kan buaya dari nenek moyangnya dinosaurus dan masih berhasil selamat sampai sekarang ini. Dari bentukannya juga katanya emang nggak banyak berubah dari nenek moyangnya. Oke, cukup ya Pinya. Kali ini kita mau ngebahas tentang buaya yang terbesar yang pernah ditangkap oleh manusia yang tercatat di Guinness World Record. Nama buayanya adalah lolong. Ayo bahasin. Jadi warga di sekitaran Rawa Agusan di kota Bunawan, Provinsi Agusan del Sur, negara Filipina, itu lagi diteror nih dengan buaya raksasa yang memangsa hewan piaraan dan juga manusia. Banyak kasus nelayan tiba-tiba hilang, dan emang sih katanya penyebabnya itu si buaya ini nih. Karena keresahannya itu udah semakin meningkat, si wali kota Bunawan bernama Edwin Elordi itu memanggil pemburu buaya profesional untuk menangkap buaya ini. Dan salah satunya tuh ada pemburu profesional yang udah berkarir puluhan tahun. Dia emang gak diragukan lagi nih skillnya. Nama pemburunya adalah Ernesto Lolong Chonate. Maaf kalau seandainya aku salah sebut. Jadi si Ernesto Lolong Chonate ini bersama tim dan juga warga sekitar relawan itu sekitar 1.100 orang disuruh untuk menangkap buaya. Gimana caranya? Jadi mereka tuh berencana untuk membuat perangkap dari kabel besi. Jadi kayak perangkap buaya nanti yang kalian taruh umpan di dalamnya. Kalau buayanya masuk, ntar perangkapnya itu nutup, jadinya si buayanya kejebak di dalamnya. Gitu rencananya. Dan mereka itu memasangnya itu di sepanjang rawa-rawa, kira-kira di titik-titik yang sering dilalui buaya nih. Nah, mereka pasang di situ. Nah, setelah berminggu-minggu mereka memasang perangkap itu, ternyata sayangnya tidak membuahkan hasil. Karena perangkapnya itu bukannya berhasil menjebak buaya, mereka malah dirusak. Malah bolong perangkapnya dan umpannya gak ada. Dari kejadian ini, tim pemburu itu sadar kalau mereka tuh berlawanan dengan seekor buaya yang sangat berbahaya dan juga sangat besar. Karena pastinya butuh kekuatan yang besar untuk menghancurkan perangkap yang terbuat dari kabel besi itu. Jadi pemimpin mereka, si Ernesto Lolong Chonate tadi, itu mempunyai ide lain, yaitu dengan menebalkan si kabel besinya itu. Jadi supaya lebih rapat dan juga supaya lebih kuat. Sayangnya si Ernesto Lolong Chonate ini harus meninggal dunia dikarenakan hipertensi dan juga kelelahan ekstrim. Karena mungkin udah memburu buaya ini berminggu-minggu dan dia nggak istirahat dan tidak terlalu mengutamakan kesehatannya, akhirnya dia meninggal dunia. Jadi kayak dia belum melihat hasilnya apakah bisa nih perangkap ini menjerat si buaya. Tapi dia udah keduluan meninggal dunia, jadi sayang banget. Ternyata benar, setelah kayak kurang lebih 6 hari setelah perangkat yang tebal ini dipasang, seekor buaya berukuran yang sangat besar tertangkap di dalam perangkap tersebut. Tapi apakah itu sudah berakhir? Tidak, karena kan harus dipindahin dulu nih buayanya dari perangkap ya ke darat kan, supaya mereka ntar bisa memindahkan buaya tersebut. Nah, ini juga adalah hal yang sangat susah karena butuh ratusan orang untuk melakukan hal ini. Jadi ya buayanya itu harus diikat, dan bahkan pria yang membantu mengikat si buaya ini sampai terpental 3 meter dan mengakibatkan kakinya itu patah. Saking kuatnya guys. Nah, buayanya itu kan mau dinamain. Mereka tuh juga bingung kayak namanya kira-kira siapa ya. Dan mereka ingat ketua mereka yang meninggal dunia, dan demi penghormatan mereka akhirnya menamai buaya ini Lolong. Si wali kotanya pun mendaftarkan buaya Lolong ini ke Guinness World Record, dan emang akhirnya gelar buaya terbesar disandang oleh si Lolong ini dengan ukuran sekitar 20 kaki atau 6,17 meter. Dan setelah itu Lolong dirawat di sebuah penangkaran khusus, tapi sayangnya meninggal 2 tahun kemudian karena mungkin stres ya di kandang. Biasanya dia berburu di alam liar. Tapi jasadnya si Lolong ini, jadi kulit luarnya itu diawetkan dan juga dipajang di sebuah museum, kalau nggak salah museum lokal, supaya ya pengunjung yang datang tuh bisa membayangkan sebesar apa buaya yang mendapat gelar buaya paling besar di dunia saat ini. Akhirnya teror warga sudah selesai. Tapi apakah benar begitu? Karena ternyata saat perburuan, para pemburu itu sebenarnya melihat nih kayak ada bekas ngesotan buaya. Kan kalau buaya itu kan meskipun dia punya kaki, dia juga pakai parut kan ngesotnya. Nah, si pemburu ini melihat ada
bekas ngesotan perut buaya yang lebih besar dari lolong. Jadi kayak ada spekulasi nih kalau seandainya bahkan ada buaya yang lebih besar lagi dari lolong, cuman yang belum ketangkep aja. So itu dia cerita penangkapan buaya air asin terbesar yang pernah ditangkap, buaya lolong dari Filipina. Apakah kalian punya cerita tentang buaya di daerah kalian, atau kalian sendiri pernah mengalami nih kayak dikejar atau diserang sama buaya? Terima kasih sudah menonton, bye bye.